Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya selalu sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Evi Wardani. Kakak merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Hari ini, kakak akan menjelaskan tentang materi protista mirip tumbuhan atau biasa disebut dengan alga. Pertama-tama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Mengelompokkan protista mirip tumbuhan berdasarkan ciri-ciri umum. Yang kedua, menjelaskan cara reproduksi seksual dan aseksual alga serta peranan alga dalam kehidupan. Selanjutnya, coba adik-adik perhatikan gambar pada slide. Gambar apakah itu? Gambar tersebut merupakan gambar agar-agar. Apakah kalian tahu agar-agar terbuat dari bahan apa? Agar-agar terbuat dari bahan rumput laut. Dan rumput laut merupakan salah satu contoh protista mirip tumbuhan atau biasa disebut dengan alga. Mengapa alga disebut sebagai protista mirip tumbuhan? Hal ini dikarenakan alga dapat membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan. Namun, alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, sehingga alga disebut sebagai protista mirip tumbuhan. Ciri-ciri alga yang pertama, memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof, tubuhnya berbentuk talus, bereproduksi secara seksual dan aseksual, organisme uniseluler dan multiseluler, habitat di perairan, tempat lembab, dan epifit. Alga diklasifikasikan berdasarkan jenis pigmen yang dimilikinya, yaitu alga merah, alga coklat, alga hijau, dan alga keemasan. Yang pertama, ada alga merah. Ciri-ciri umum dari alga merah yaitu 1. Memiliki pigmen phytoerythrin merah yang dominan. Yang kedua, tubuh bersel banyak menyerupai benang atau lembaran. Yang ketiga, hidup di perairan laut dalam walaupun ada yang hidup di air tawar. Contoh dari alga merah yaitu Chondrus crispus, Glacilaria sp, dan Gelidium pusillum. Peran dari alga merah yang pertama, menghasilkan asam alginat yang dapat digunakan dalam pembuatan es krim, jeli, sirup, dan roti. Yang kedua, juga digunakan dalam produksi lotion, pasta gigi, atau gel farmasi. Yang ketiga, juga digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar untuk media kultur bakteri dan agar-agar untuk bahan makanan. Reproduksi alga merah terjadi secara seksual dan aseksual. Seksual dengan oogami, aseksual dengan spora. Oogami yaitu peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Proses reproduksi dengan spora yaitu ketika dinding sel induk pecah, maka dinding sel induk tersebut akan mengeluarkan spora. Spora itu ketika jatuh pada lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhannya, maka spora tersebut yang akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru atau menjadi ganggang yang baru. Yang kedua, ada alga coklat. Ciri-ciri umum dari alga coklat yaitu memiliki pigmen xanthofil yang dominan, multiseluler, tubuhnya berbentuk lembaran atau menyerupai semak atau pohon yang dapat mencapai beberapa puluh meter. Hidup menempel dan bersifat autotrof. Contoh dari alga coklat yaitu 1. Ada Macrocystis spirifera. Yang kedua, Laminaria hyperborea. Yang ketiga, ada Turbinaria ornata. Peran alga coklat dimanfaatkan sebagai industri makanan atau farmasi. Alga coklat digunakan dalam pembuatan es krim,
pembentukan pil, salep, pembersih gigi, lotion, dan krim. Reproduksi alga coklat terjadi secara seksual dan aseksual. Seksual dengan oogami, aseksual dengan fragmentasi dan spora. Oogami yaitu peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Fragmentasi yaitu reproduksi yang terjadi dengan pemotongan bagian tubuh dari genggam tersebut. Hasil pemotongan tubuh dari bagian tubuh genggam tersebut yang akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru. Proses reproduksi dengan spora yaitu ketika dinding sel induk pecah, maka dinding sel induk tersebut akan mengeluarkan spora. Spora itu ketika jatuh pada lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhannya, maka spora tersebut yang akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru atau menjadi ganggang yang baru. Yang ketiga, ada alga hijau. Alga hijau juga disebut sebagai chlorophyta. Hal itu berkaitan dengan warnanya yang hijau, dikarenakan pigmen klorofil yang terkandung di dalamnya. Ciri-ciri dari alga hijau yaitu memiliki sel eukariotik, memiliki kloroplas, tubuh berupa talus, tersusun atas banyak sel, dan habitat di perairan air laut. Contoh dari alga hijau, yang pertama ada Ulphalactuta, yang kedua ada Spirogyra, yang ketiga ada Hydrodiction sp, dan yang keempat ada Oedogonium sp. Peran dari alga hijau, yang pertama sebagai bahan pokok dari pembuatan agar-agar, yang kedua pelengkap makanan khas Jepang sushi. Reproduksi alga hijau terjadi secara seksual dan aseksual. Seksual dengan isogami, anisogami, dan oogami. Aseksual dengan fragmentasi, spora. Isogami yaitu peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Anisogami yaitu peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina yang memiliki bentuk yang sama namun ukuran yang berbeda. Oogami yaitu peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Fragmentasi yaitu reproduksi yang terjadi dengan pemotongan bagian tubuh dari genggam tersebut. Hasil pemotongan tubuh dari bagian tubuh genggam tersebut yang akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru. Proses reproduksi dengan spora yaitu ketika dinding sel induk pecah, maka dinding sel induk tersebut akan mengeluarkan spora. Spora itu ketika jatuh pada lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhannya, maka spora tersebut yang akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru atau menjadi ganggang yang baru. Yang keempat, ada alga keemasan. Alga keemasan disebut juga dengan Chrysophyta. Istilah Chrysophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu chrysos, yang berarti keemasan. Ciri-ciri dari alga keemasan yaitu inti sel bersifat eukariotik, uniseluler dan multiseluler, bersifat autotrof, habitat di air payau, tawar, dan air laut. Contoh dari alga keemasan ada Navicula sp dan Vauqueria. Peranan alga keemasan yaitu Navicula yang telah mati membentuk endapan tanah yang bermanfaat sebagai bahan penggosok, bahan pembuatan cat, pernis, dan piringan hitam. Reproduksi alga keemasan terjadi secara seksual dan aseksual. Seksual dengan oogami dan aseksual dengan spora. Oogami yaitu peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda.
Proses reproduksi dengan spora, yaitu ketika dinding sel induk pecah, maka dinding sel induk tersebut akan mengeluarkan spora. Spora itu ketika jatuh pada lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhannya, maka spora tersebut yang akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru atau menjadi ganggang yang baru. Mungkin hanya itu yang dapat Kakak jelaskan untuk pembelajaran hari ini. Jadi, kesimpulannya, alga diklasifikasikan berdasarkan jenis pigmen dominan yang dikandungnya, yaitu alga merah yang mengandung pigmen phycoerythrin, alga coklat yang mengandung pigmen xanthophyll, alga hijau yang mengandung pigmen klorofil, dan alga keemasan yang mengandung pigmen karotin dan xanthophyll. Minggu depan kita akan belajar tentang materi jamur atau biasa disebut dengan fungi. Kakak harap adik-adik dapat mempersiapkan dirinya di rumah ya, dengan mempelajari materinya terlebih dahulu. Yang terakhir ingin kakak katakan untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dengan memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter dan selalu rajin cuci tangan. Kakak akhiri video pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.